Bintang. Halo Mbak. Mbak coba lihat ya, ada yang viral nih Mbak. Hashtag kabur aja dulu. Hmm. Apa sih yang aku pertahankan di Indonesia? Nggak ada. Dia tuh nggak melihat masa depan di Indonesia, nggak melihat masa depan yang berarti, di mana kebutuhan emosional aku terpenuhi dan kebutuhan kebutuhan lainnya terpenuhi juga. Aku nggak melihat bisa mencapai itu di Indonesia. 2019 melihat dan mencium bau-bau aneh itu tuh nggak salah gitu, dan ya terbukti sekarang Indonesia kondisinya kayak gitu. Dan kalau ditanya sih, oh, mau balik apa enggak nantinya, ya kayaknya nggak balik ke Indonesia. Di tengah arus globalisasi dan tantangan ekonomi, semangat nasionalisme orang-orang di Indonesia menghadapi ujian yang tak ringan. Banyak anak muda yang kini terpapar narasi-narasi indah tentang peluang di luar negeri. Hingga saat ini muncul tren tagar kabur aja dulu di media sosial. Sebelum berbicara tentang kabur aja dulu, jadi apa sih yang namanya nasionalisme? Nasionalisme adalah paham yang menumbuhkan kesadaran dan kecintaan terhadap bangsa dan negara. Dalam sejarah Indonesia, nasionalisme menjadi kekuatan utama yang menyatukan berbagai suku, agama, dan budaya untuk meraih kemerdekaan dari penjajahan. Nasionalisme tidak sekedar simbol atau slogan, melainkan perwujudan nyata dalam menjaga kedaulatan, berkontribusi pada kemajuan bangsa, serta menghormati nilai-nilai yang telah diperjuangkan oleh para pendahulu. Bentuk nasionalisme bisa kita lihat dari hal-hal sederhana, seperti tertib membayar pajak, ikut menjaga lingkungan, mendukung produk lokal, hingga siap menghadapi tantangan demi kepentingan bersama. Semangat ini penting karena Indonesia adalah negara dengan keberagaman tinggi, sehingga rasa memiliki terhadap bangsa dapat menjadi perekat yang mencegah perpecahan. Jadi apa sih hashtag kabur aja dulu yang sedang ramai di masyarakat? Baru melewati 100 hari kerja pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dihadapkan dengan tren tagar kabur aja dulu yang beredar di media sosial. Tren kabur aja dulu adalah sebuah fenomena media sosial di Indonesia yang menyoroti keinginan banyak orang, terutama generasi muda, untuk mencari kehidupan yang lebih baik di luar negeri. Fenomena ini lahir dari keresahan sosial dan ekonomi, terbatasnya akses pendidikan, minimnya lapangan kerja sesuai kompetensi, gaji rendah sementara biaya hidup terus meningkat, sehingga mengakibatkan timbulnya ketimpangan sosial di masyarakat. Masifnya sosial media digunakan sebagai platform untuk menyuarakan aspirasi, sebagai alat perlawanan digital akibat kekecewaan terhadap kebijakan publik, dan kurangnya rasa keadilan dalam sistem pemerintahan. Tagar ini sering dipandang sebagai bentuk kritik terhadap pemerintah, bukan sekedar keinginan pergi, tapi juga sinyal penting bagi negara agar introspeksi dan merespon ketidakpuasan generasi muda dengan konkret. Gerakan kabur aja dulu yang diartikan orang-orang sebagai aktivitas pergi ke luar negeri dengan alasan menghindari permasalahan ataupun kekecewaan terhadap kondisi saat ini, mungkin disebabkan oleh kesetiaan dan kecintaannya terhadap tanah air, atau yang kita sebut dengan rasa nasionalisme yang sudah redup, atau memang dari awal rasa itu sudah tidak ada. Salah satu pemicunya dikarenakan karena setiap orang tersebut wawasan kebangsaan dan nilai bela negaranya yang belum dimantapkan, seperti peribahasa tak kenal maka tak sayang. Tanpa pengenalan lewat wawasan kebangsaan, maka rasa setia dan kecintaan terhadap tanah air yang direalisasikan melalui nilai-nilai bela negara tidak akan bisa muncul. Pada saat muncul permasalahan, orang yang mengenal atau mencintai negaranya, dia akan berusaha untuk memberikan kritik, masukan, maupun solusi. Dan dari sinilah peran pemerintah masuk sebagai penerima kritik dan masukan, haruslah mampu untuk menampung aspirasi tersebut dan merealisasikannya untuk kesejahteraan bersama. Di sisi lain, aktivitas ini juga bisa dimaknai dan disikapi dengan pergi ke luar negeri dengan alasan berguru ataupun menimba ilmu dari negeri tersebut, sambil mempromosikan dan menjaga nama baik negara kita agar permasalahan dalam negeri dapat dipecahkan. Tentu sikap seperti ini layak untuk kita pelihara, berjuang demi negara di saat kritis, tegas dan berani layaknya para pahlawan kita yang gugur dulu, serta tidak kabur tetapi aktif mencari berbagai alternatif solusi yang dapat membantu memecahkan permasalahan.
Sebagai generasi muda, penting untuk melihat sebuah tren dari berbagai sudut pandang. Kita harus bisa memilah dan memilih, dan tidak perlu mengikuti tren yang dapat memecah belah bangsa dan negara, karena sejatinya tidak semua tren harus kita ikuti. Jika kita memiliki keluhan atau masukan terhadap kebijakan pemerintah, kita bisa melakukan berbagai upaya yang tidak bersifat provokatif, karena hal ini dapat merusak rasa persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Sebagai masyarakat, terkadang kita sendiri lupa memberi kontribusi yang maksimal kepada negara, dan hanya berkoar di media sosial tanpa tahu esensinya. Oleh karena itu, pentingnya memahami wawasan kebangsaan dan bela negara, agar kita lebih mencintai negara sendiri dan turut berkontribusi dalam berbagai hal yang positif. Sikap mudah menyerah dan memilih untuk kabur bukanlah sikap yang bijaksana, dan bisa merugikan diri kita sendiri. Terkadang pun, apa yang kita lihat di luar tidak seindah yang kita bayangkan. Sebagaimana peribahasa, rumput tetangga terlihat lebih hijau. Jadi mari kita lebih bijak menggunakan media sosial agar persatuan dan keutuhan bangsa tetap terjaga. Fenomena kabur aja dulu ini menurut saya merupakan respon keinginan masyarakat agar pemerintah lebih memperhatikan kesejahteraan rakyatnya. Agar seluruh rakyat Indonesia dapat kemudahan dan kesejahteraan di negeri sendiri. Dimulai dari pekerjaan, kebutuhan sandang, pangan, maupun papan, agar dapat dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat. Diharapkan dengan adanya fenomena ini, pemerintah menjadi lebih sadar dan dapat membuat keputusan yang lebih baik yang memperhatikan rakyatnya. Dan juga sebagai bagian dari Indonesia, rakyat juga dapat diharapkan untuk semakin sadar akan membangun nilai nasionalisme, sehingga dimanapun keberadaannya dapat membangun Indonesia menuju yang lebih baik. Sebagai seorang aparatur sipil negara, saya memandang fenomena tagar kabur aja dulu itu sebagai sebuah refleksi dari keresahan dan aspirasi sebagai masyarakat, khususnya generasi muda. Bayangkan saja, banyak generasi muda tuh yang sudah sangat maju, yang sudah pemikirannya sudah lebih baik daripada beberapa profesor. Hanya saja mereka tidak bisa mendapatkan peluang yang lebih besar atau kehidupan yang lebih baik di negeri ini karena beberapa aturan ataupun pemangkasan anggaran yang ada. Tagar ini itu memang lahir dari keinginan untuk mencari peluang hidup yang lebih baik di luar negeri, seperti yang beberapa anak muda tadi. Yang di satu sisi pun juga dapat dipahami memang sebagai upaya meningkatkan kualitas diri. Namun, di sisi lain, fenomena ini juga mengingatkan kita akan tantangan besar yang dihadapi bangsa dalam menciptakan lapangan kerja, menciptakan kualitas pendidikan dan kehidupan sehari-hari, dan memperkuat juga rasa percaya masyarakat terhadap tanah airnya. Menurut saya, migrasi ke luar negeri ini bukan hal yang salah selama dilakukan secara legal, terencana, dan tetap memiliki komitmen untuk memberi manfaat bagi Indonesia di kemudian harinya. Namun, yang lebih penting, kita semua, baik dari sektor pemerintahan, swasta, maupun masyarakat, perlu berperan aktif menciptakan lingkungan yang lebih kondusif agar anak bangsa itu merasa bangga dan yakin untuk berkarya di negeri sendiri. Dengan begitu, pilihan untuk kabur itu bukan lagi hanya keterpaksaan, melainkan sekedar bagian dari dinamika globalisasi yang sehat. Menurut saya, kabur aja dulu merupakan hak setiap warga negara dengan tanggung jawab, legalitas, dan pemahaman akan konsekuensinya. Tetapi, kabur aja dulu bukan karena mengikuti tren atau emosi semata kepada pemerintahan. Berkarir di luar negeri harus dengan mempersiapkan segala hal dengan matang, minimal mempersiapkan keahlian bahasa, meningkatkan keahlian dan kemampuan skill, kemudian mencari referensi yang sebanyak mungkin yang berkaitan dengan negara yang ingin ditinggali, seperti kondisi sosial dan budaya. Menurut saya, kabur aja dulu bukan berarti nasionalismenya rendah atau bahkan tidak memiliki jiwa nasionalisme, melainkan sebuah kesempatan untuk menjemput rezeki di luar negeri, di luar tanah air. Saya yakin banyak masyarakat Indonesia yang berkarir di luar negeri, tetapi hatinya masih di Indonesia dan selalu mencoba untuk berkontribusi walaupun dengan hal yang kecil agar kemajuan negara dan masyarakat Indonesia terus berlanjut. Nasionalisme bukan tentang di mana kita berada, tetapi nasionalisme itu tentang manfaat yang kita berikan kepada rakyat, bangsa, dan negara. Fenomena kabur aja dulu dapat dilihat secara positif dengan berharap mereka yang keluar negeri dapat kembali ke tanah air dengan hal-hal yang positif bagi Indonesia.
Bagi pemuda, dapat berarti semakin terbang jauh, semakin baik. Dari sisi makna, kata kabur itu tidak berarti minggat, dan kata aja dulu itu mengandung makna sementara. Kabur aja dulu hanya sementara, perginya untuk kembali ke tanah air kemudian. Setelah makan asam garam di luar negeri, kembali ke tanah air dengan bekal ilmu dan pengalaman yang lebih baik.